Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan membahas analisis koefisien determinasi pada regresi. Apakah menggunakan R-square atau adjusted R-square ya? Nah, untuk referensi, pada video ini menggunakan ketiga buku ini ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai determinasi. Jadi, nilai determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. Batas nilai R-square adalah dari 0 sampai dengan 1. Sehingga apabila R-square sama dengan 0, berarti variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara serempak. Sedangkan bila R-square sama dengan 1, berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat secara serempak. Jadi teman-teman, semakin nilai koefisien determinasinya mendekati 0, artinya variabel bebas semakin tidak berkontribusi dalam mempengaruhi variabel terikat. Namun, jika nilai koefisien determinasinya makin mendekati 1, artinya variabel bebas semakin berkontribusi dalam mempengaruhi variabel terikat. Sekarang pertanyaannya, apa itu adjusted R-square? Jadi, adjusted R-square sendiri adalah nilai R-square yang telah terkoreksi, di mana nilai ini untuk menutupi kelemahan dari R-square, yang mana nilai akan selalu membaik jika menambah variabel. Sedangkan adjusted R-square nilai tidak selalu bertambah apabila dilakukan penambahan variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ya. Jadi kita dapat memperhatikan yang kolom pertama, kedua, dan ketiga. Kolom pertama ini berisi banyaknya variabel bebas. Kolom kedua yaitu nilai atau prosentase dari R-square. Dan kolom ketiga ini adalah persentase dari adjusted R-square. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Untuk prosentase R-square, ketika variabel bebasnya bertambah, maka nilainya akan selalu naik. Tidak mungkin akan turun. Sedangkan adjusted R-square nilainya belum tentu naik, teman-teman. Tapi dia juga bisa turun. Contohnya yang ini ya, dari 28% menjadi 14%. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika penambahan variabel bebas, belum tentu variabel bebas yang baru itu memberikan pengaruh yang signifikan. Sehingga bisa saja variabel bebas yang ditambahkan itu pengaruhnya tidak signifikan. Sehingga nilai determinasinya itu makin menurun, bukan makin menaik. Jadi, adjusted R-square itu adalah nilai R-square yang sudah disesuaikan. Nah, jadi teman-teman nanti dalam menganalisis regresi, dalam menentukan koefisien determinasi, teman-teman bisa saja menggunakan R-square atau bisa juga nanti terkadang menggunakan adjusted R-square. Pertanyaannya, apa kriteria ketika kita menggunakan adjusted R-square? Jadi, kriteria penggunaan adjusted R-square adalah nilai R-square biasanya digunakan pada model regresi yang menggunakan 3 atau lebih variabel bebas. Jadi minimal 3 variabel bebas, teman-teman sudah bisa menggunakan adjusted R-square. Dan disarankan menggunakan adjusted R-square. Nah, coba kita lihat contoh kasusnya ya. Pada contoh kasus ini, terdapat 4 variabel bebas. Artinya, untuk nilai koefisien determinasinya, kita akan menggunakan nilai adjusted R-square. Jadi, kita akan menggunakan nilai 0,838. Bukan nilai 0,851, yaitu R-square-nya. Tapi, andaikan variabel bebasnya itu cuma 1 atau 2, maka kita akan menggunakan nilai R-square. Jadi, sudah jelas ya, kapan kita menggunakan R-square dan kapan kita menggunakan adjusted R-square. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.